murnikan hati kami Tuhan, murnikan hati hamba-Mu juga Tuhan. Biar Tuhan, sungguh Tuhan, apa yang disampaikan berasal daripada Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah bagi hidup hamba-Mu maupun juga bagi hidup setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa, beracaralah Tuhan, beracaralah Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, shalom semuanya. Apa kabar? Selalu luar biasa. Ya kan? Halo Keke, apa kabar? Ya. Jadi selalu jawabannya luar biasa ya. Saya kayaknya udah bertahun-tahun di gereja, selalu jawabannya apa kabar? Luar biasa. Jadi itu kayaknya agak-agak, coba saya mau tanya deh, sebetulnya betul luar biasa gak sih Pak Ferry? Kenapa luar biasa Pak? Nah itu yang benar. Itu yang benar. Ya, jadi kenapa pertanyaannya apa kabar selalu jawabannya luar biasa. Karena kita jalaninnya sama Tuhan. Ya, itu yang kita harus ingat. Karena kita punya Tuhan dalam hidup kita ya. Jadi bukan karena keadaan. Ingat saudara-saudara, keadaan bisa berubah dalam hitungan detik. Ya, ingat ya. Keadaan bisa berubah dalam hitungan detik. Sekarang kita ditanya apa kabar, jawabannya baik dan luar biasa. Tapi mungkin sesaat kemudian ke depan, ketika kita ditanya apa kabar, ketika kita berdasarkan dunia dan keadaan kita, jawabannya menjadi tidak luar biasa. Ya, oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang stop kompromi. Apa sih stop kompromi itu? Jadi pertama gini, di bulan Juli ini, jemaat terkasih kita sudah masuk dalam akhir bulan. Saya mau tanya, dapat gak 1 bulan ini kita belajar apa? Ada yang bisa bantu saya? Hah? Hening. Hah? Waduh bapak-bapak ibu-ibu. Kita kayak kalau khotbah harus rame-rame di sini. Pakai meja, pakai bangku gitu ya. Harus kasih note semuanya supaya ingat. Jadi gini, tema besar daripada bulan ini adalah kita belajar tentang kekudusan. Ya, sama-sama bilang sama saya kekudusan. Iya. Ya, jadi kita sama-sama belajar tentang kekudusan. Ya, ketika kita berbicara tentang kekudusan, ini gambaran luasnya ya. Pasti nomor 1 yang kita ingat apa? Hah? Dosa. Nomor 1 yang kita ingat dosa. Ya. Lalu yang kita ingat lagi apa? Pasti Tuhan kan? Ya kan, benar ya. Nah jadi ketika kita berbicara tentang kekudusan ada Tuhan dan ada dosa. Ada Tuhan dan juga ada dosa. Ya. Nah manusia ini kan bandelnya di mana? Manusia ini bandelnya ini suka mencari di tengah-tengah. Paham gak mas saya di sini? Manusia ini bandelnya suka mencari di tengah-tengah. Yang mana Tuhan, yang mana dosa. Ya, suka bermain di area tengah. Ya. Yang kayaknya gak terlalu dosa, yang kayaknya Tuhan gak apa-apa lah, Tuhan ampunin. Gitu loh. Nah itu yang kita maksud dengan kompromi antara manusia dengan Tuhan dan dengan dunia ini gitu loh ya. Jadi paham ya. Nah oleh karena itu untuk mengejar satu kekudusan itu yang mana seperti Tuhan, kita harus berani berkata stop pada kompromi ya. Jadi itulah yang kita mau belajar hari ini. Oke, next kita masuk daripada kata kompromi. Mungkin ada yang sudah paham, mungkin ada yang belum paham. Tapi kompromi itu apa sih? Kalau saya coba cari, kompromi itu adalah upaya untuk mendapat kesepakatan dari tiap pihak yang memiliki perbedaan. Ya, jadi tadi Tuhan dan dosanya sudah jelas berbeda. Tapi kita sebagai manusia berusaha untuk mendapatkan kesepakatan di antara ketuhanan dan kedosaan itu. Gitu. Jadi yang dimana
Sudah jelas-jelas tidak boleh, tapi kita sebagai manusia berusaha memboleh-bolehkan. Paham gak maksud saya? Ya, jadi karena kedagingan kita, kemanusiaannya kita tadi, kita berusaha, gak apa-apa lah Tuhan dikit-dikit gitu ya. Kira-kira gitu ya gambaran luasnya ya, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya, oke? Nah, hari ini kita akan belajar dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayo kita buka ya. Oke, di depan kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, jadi ini kan ceritanya lagi membahas tentang persembahan ya. Nah biasanya kita ini semua, kenapa saya bilang kita? Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Jadi saya bicara di sini untuk jemaat, otomatis untuk diri saya juga. Ya, itu firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan cuma satu arah itu bukan firman Tuhan. Ya, jadi saya harus bilang kita. Jadi ketika kita berbicara tentang persembahan, apa yang pertama kali muncul di kepala kita? Hah? Uang, duit, apalagi? Uang, duit, money, hepeng. Ya, itu udah pasti. Padahal firman Tuhan bilang apa? Hidup kita loh. Ya, kenapa berbicara tentang hidup kita? Karena gini, ketika kita hidupnya benar, dalam arti kita cinta sama Tuhan, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita hidup cinta Tuhan, ketika kita Tuhan berkati, ketika kita pegang yang tadi namanya uang kita akan kita pakai gak untuk Tuhan? Hah? Iya betul. Tapi kalau kita tidak cinta Tuhan dulu nomor 1, hidup kita dulu gak kita persembahkan pada Tuhan. Ketika kita diberkati sama Tuhan, uang kita kemana? Healing. Nah apalagi tuh healing, aduh kadang-kadang tuh ya jadi hamba Tuhan nih curhat dikit. Sedih loh saudara-saudara. Waktu belum dapat kerjaan, ayo kita doakan, bawa dalam doa ya kan. Rabu doa, Komsel kelompok doain biar dapat kerjaan. PW night doain biar dapat kerjaan. Malam doain biar dapat kerjaan. Pokoknya tiap kali ketemu doain. Begitu dapat kerjaan, minggu pertama lupa. Iya lagi di mana? Iya sorry Cigem, saya ada acara di Bogor pertama. Ya kan lama-lama apa mulai agak jauh. Lama-lama beneran jauh gak kelihatan lagi orangnya. Ya kan, nah itu. Jadi sebenarnya yang pertama kita harus persembahkan apa? Hidup kita dulu. Karena ketika hidup kita ini kita persembahkan sama Tuhan, otomatis apapun yang kita miliki itu akan mengikuti arahnya kepada Tuhan. Gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ini uang dulu, ya itu tadi pasti buat healing, buat ini, buat itu, buat yang lain-lain gitu loh. Ya, jadi ini kita persembahan dan lain-lain itu, apapun itu yang pertama harus senternya kepada Tuhan dulu. Ya, oke. Lalu yang jangan belum dulu. Jangan, kalau khotbah ayatnya harus lama, kalau enggak tadi komplain. Ya, jadi di ayat yang kedua tadi, oke? Ada yang ngeh nggak saudara-saudara Roma 12 ayat 2 ini apa? Jadi waktu saya disuruh pastor tentang stop kompromi, saya cari referensinya. Saya ingat Roma 12 ayat 2 ini. Gitu, ada yang ngeh nggak Roma 12 ayat 2 ini apanya TCC? Nah, gitu. Jadi saya bilang, wah bagus juga nih. Jadi ini kesempatan juga untuk menyampaikan Roma 12 ayat 2. Jadi gini, kita baca sama-sama pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Oke, mana sih? Oh ya, Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat
Oke. Berarti yang pertama apa? Dari ayat ini. Jangan serupa dengan dunia. Artinya gini. Kalau di sini ada tulisan dunia, ya. Di sini ada tulisan Tuhan. Yang disilang yang mana? Dunia. Ya. Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Artinya disilang harus dunia. Ya. Apa sih dunia itu? Kita udah sering belajar ya. Hawa nafsu, iri hati, perselisihan, ya kan, ketika ingin menjadi nomor satu, ketika ingin begini. Kayak lagu Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Tahu gak lagu Doraemon? Nah itu, ya kan, nah itu, ingin begini, habis, begini terus. Nah itu apa? Senternya udah ke diri sendiri. Nah itu, selfish, ya kan, egois, ini itu semua senternya tuh pada diri sendiri. Ketika kita senternya pada diri sendiri itu udah senternya pada dunia. Ya, jadi itu yang harus kita silang dulu nomor satu. Ya, nomor satu kita harus silang dulu dunianya. Artinya apa? Saya Vera, ke Vera-Veraannya ini harus disilang dulu. Ya, itu yang kita harus silang dulu. Susah gak Cigem? Susah lah. Saya juga susah. Hidup ini 24 jam loh sehari. Iya kan, apalagi kita ibu-ibu, aduh kalau udah lagi di bingkai mana, Tuhan kasih hikmat, Tuhan yang benar, Tuhan harus gimana marahnya, harus gimana ngomongnya, Tuhan tolong Tuhan biar saya gak salah, Tuhan dalam mendidik anak. Ya kan, jadi memang maksud saya ini gak gampang, tapi itu perintah firman, bukan kata saya loh ya, itu kata firman. Jadi nomor satu harus cross dulu nih dunianya. Ya, terus apapun yang menjadi trennya dunia harus kita matiin dulu, ya, matiin dulu. Ya, jadi sampai sini kita sama-sama setuju dulu ya, matiin dulu dunianya. Setelah itu, apa Pak Ferry? Tetapi pembaruan budi. Nah sesudah keduniaan ini kita matikan, kita silang, otomatis kan ininya berubah. Benar gak? Ya kan? Kalau kita nggak nomor satu dunianya kita matiin dulu, ininya masih dunia isinya. Apalagi sekarang medsosnya ngeri kan. Ya kan? Saya nih kalau masuk di Yud nih mungkin Yud pusing kali, aduh. Cigemnya ngomongnya itu mulu. Ya karena memang bahaya gitu loh. Ya. Terus jadi ketika dunianya kita silang, otomatis pembaharuan budi itu ada di sini. Ya. Pembaharuan budi yang tadinya senternya pada dunia di kiri, karena kita sudah silang si dunia, otomatis kita senter ke Tuhan. Benar gak? Budinya kita nih udah berubah nih. Ya, oke. Sesudah budinya kita berubah, apa Pak Ferry? Nah sesudah kita mengalami pembaharuan budi tadi, baru kita bisa membedakan yang mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jadi gitu. Karena sering nih kita jadi hamba Tuhan. Cigem, saya lagi bertanya apa sih kehendak Tuhan? Ya kan, saya mau tahu deh kehendak Tuhan. Ya kan, benar semua orang juga benar, saya pun hamba Tuhan saya masih mencari kehendak Tuhan yang setiap hari harus saya lakukan itu apa. Ya kan, karena kita melangkah itu mengambil keputusan tuh setiap hari. Ya kan, kita kan harus benar-benar sadari yang ini kehendak Tuhan bukan ketika kita dihadapkan dengan jus apple atau Coca-Cola aja kita harus sadar loh yang mana kehendak Tuhan yang mana yang bukan. Gitu loh, dari contoh jus apple sama Coca-Cola aja yang mana kehendak Tuhan. Jus apple jus kan. Apple jus kan kehendak Tuhan, kenapa kita tahu? Sehat. Ya kan, karena firman Tuhan bilang gitu, ya kan. Nah jadi kenapa kita bisa jawab apple juice yang sehat? Karena kita tahu Pak, benar gak? Karena kita mau senternya ini, karena senternya kita ini setelah kita tahu Tuhan suruh begini, terus akhirnya kita sadar ini gak boleh gitu. Tapi kalau misalnya kita condongin senternya ini pada, enggak lah, saya lagi pengen, kayak gak ngerti aja, Coca-Cola kan enak, manis gitu, seger gitu kalau diminum. Ya kan, jadi apa? Semuanya balik lagi harus kepada kita mau taruh senternya tuh di mana. Setelah kita taruh senternya di mana, kita mengalami pembaharuan budi, baru kita tahu yang mana kehendak Allah, yang mana yang bukan. Karena gini saudara-saudara, white is white, putih adalah putih.
Black is black, hitam adalah hitam. Jadi there is no gray area. Tidak ada area gray. Ya, kita harus sadar itu firman Tuhan. Tidak ada area abu-abu, ya. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada area abu-abu, ya. Antara kita dengan Tuhan, tidak ada, ya. Jadi ketika manusia itu masuk dalam area abu-abu, ya, itu sebenarnya dia sedang berusaha kompromi. Ya, maka daripada itu hari ini kita harus belajar untuk stop. Kita harus belajar untuk stop. Karena kita kan bulan ini belajar kekudusan. Ya. Kalau kita bicara kekudusan, kita harus bicara stop pada kompromi di gray area. Jangan bermain di area gray. Ya, gray is dirty. Gray itu kotor. Ya, kenapa saya bilang gray itu kotor? Ketika gray itu kita pertahankan, lama-lama jadi warna apa? Hitam. Ya. Jadi kasarnya gini loh. Jangan permainkan Tuhan. Ya. Ketika kita masuk dalam area gray, tak. Memang Tuhan gak tahu. Tuhan tahu gak? Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu, ingat Tuhan tahu, ya. Oke, jadi itu ya tadi Roma 12 ayat 2, kita harus ingat pembaharuan budi. Ya, saya tidak akan masuk terlalu dalam visi, saya akan bicara di layer stop kompromi, ya. Oke, tapi itu adalah visi daripada TCC, ya, supaya semua jemaat mengalami pembaharuan budi tersebut, ya. Oke, puji Tuhan. Oke, nah manusia nih mungkin gini, kita tuh berpikir, dalam sehari-harinya kita, kapan sih satu kompromi gitu loh. Mungkin kadang-kadang kita tuh gak sadar kalau kita itu lagi masuk dalam area si gray tadi, area kompromi tadi. Gitu, mungkin kadang-kadang kita gak sadar. Dan kalau dibilang tuh saya tidak bermaksud demikian gitu loh. Ya oke, jadi gini kalau saya mencoba mendalami, mempelajari. Jadi gini, biasanya manusia itu kalau lagi kompromi itu seperti apa ya, satu alasan, satu tipuan dia di dalam dirinya sendiri. Tahu kan lagi menipu diri sendiri, ya. Tapi kadang tuh ada yang sadar, ada yang nggak sadar, ya. Jadi gini, biasanya tuh yang pertama, manusia itu cenderung membandingkan kepada yang salah. Kenapa saya bilang membandingkan kepada yang salah? Bentar ya. Kenapa saya bilang membandingkan kepada yang salah? Karena gini, yang pertama, contoh ya, biasanya ketika kita melakukan sesuatu yang salah, ya, yang melakukan sesuatu yang salah, kita cenderung tuh membandingkannya kepada yang memang sudah salah. Oke, contohnya gini, di kantor misalnya, jam masuk kantor jam berapa? Hah? 8:30, 8:30. Berarti peraturan kantor 8:30 dong sampai, benar gak? Nah biasanya tuh gini nih manusia, benar gak ya? Coba kalau saya salah koreksi saya. Biasanya tuh datang 8:30 hari pertama, ketika dilihat teman-temannya datangnya ada yang 8:45, ada yang 8:50, ada yang jam 9. Besok-besok mulai gini, dia aja datang 8:40, saya datang aja 8:35. Iya kan? Nah, waktu udah datang 8:35, ngerasanya masih benar apa salah saya tanya orang ini? Apa? Masih ngerasa benar. Padahal sebenarnya salah. Kenapa dia masih ngerasa benar? Masih banyak orang yang lebih terlambat. Gitu loh. Padahal dia membandingkannya udah jelas-jelas sama yang salah. Gitu loh, ya otomatis dia ikutan salah dong. Gitu kan, tapi yang bahayanya dia ini ngerasa dia benar. Karena dia ngebandinginnya sama yang salah. Gitu loh. Nah jadi akhirnya apa? Jadi habit kan. Jadi habit, gak apa-apa lah. Gak apa-apa, itu malah kalau saya datang jam segitu ngapain? Bos gak tahu, gaji gak ditambahin. Ya kan? Ngapain? Udahlah saya datang aja jam segitu gitu. Ya kan karena apa? Membandingkan dengan yang salah. Gitu loh, membandingkan dengan yang salah. Sama halnya juga gini. Dalam rumah tangga.
aduh ini ya kita nih kalau konseling ya rumah tangga ya. Ini rumah tangga tolonglah jaga hidup baik-baik. Ya janganlah kasihan gereja ini ya. Bukan masalah kasihan gerejanya loh. Hamba Tuhan ini suruh melayani sih gak apa-apa ya. Saya udah bilang Bu Evi 24 jam sehari. Ya itu gak soal. Tapi yang kasihannya kan kita ini udah ngajar ya. Udah berdoa gitu kan. Kasihan ya gerejanya, kasihan hamba Tuhannya, kasihan Tuhannya juga jangan loh. Ini waktu itu Dr. Kori pernah bilang. Papa Dr. Kori pernah bilang. Jangan dicubit Tuhan Yesus apa dok? Jangan dikentutin Tuhan Yesus ya kan? Istilahnya kan sampai begitu gitu kan. Jadi janganlah gitu kasihannya. Jadi kenapa saya bilang rumah tangga? Karena gini sekali lagi saya ingatkan rumah tangga ini adalah lembaga terkecil yang Tuhan ciptakan. Ya. Mujizat pertama Tuhan tuh di pernikahan, di perkawinan. Ya, jadi perkawinan itu tuh sakral banget di hadapan Tuhan. Ya, karena gini, ketika perkawinan itu benar, otomatis anak-anaknya akan benar. Ya, karena didik anak tuh ingat gak bener loh. Saya didik ABG udah setengah mati. Bener. Sama pastor tuh berdua kadang mau nangis, kadang senyum, kadang ketawa, kadang Tuhan gimana ya udah. Ntar kalau saya lagi down pastor yang udah saya nggak apa-apa saya namanya juga ABG. Nih teman-teman yang deket tahu deh, ya kan. Ya kan kayak kemarin dia baru bilang mami nggak sayang, saya bilang gimana nggak sayang kalau nggak sayang besok mami nggak mau jemput kamu tiap hari loh. Oh iya ya mami sorry mami I'm sorry mami gitu. Ya itu maksud saya itu dinamika keluarga. Ya bisa bayangin nggak kalau kita didik anak kayak begitu kalau ayah dan ibunya nggak bener. Apa ngehancur satu generasi sampai ke bawah. Ya kan, makanya saya suka bilang tolonglah suami dan istri ingat Tuhan center daripada keluarga. Ya, kalau sudah Tuhan itu nggak mau ingat lagi bahaya. Ya, ingat Tuhan, ingat gerejamu, ingat hamba Tuhanmu udah khotbah gitu ya. Ya, jadi gini, suami dengan istri. Tren sekarang dalam keluarga nih permasalahannya apa? Apa Pak Ferry? Hah? Kue apa? Kue apa? Komunikasi. Perselingkuhan. HP. Hah? Keuangan. Apa? Seks. Terus apa lagi? Banyak masalah kan? Hah? Anak. Apalagi anak itu didik anak ya. Saya kasih tahu Kiki yang baru punya anak. Enjoy every single time. Ya, karena setiap momen itu beda. Pergumulannya benar dok ya. Setiap momen itu beda. Jadi enjoy ya. Kayak enjoy sama Tuhan ya. Minta pertolongan Tuhan. Jadi gini, tuh saya baru nanya. Gak ada 10 detik aja udah langsung keluar. Apa tadi? Cuek, komunikasi, seks, apa tadi anak. Apalagi keuangan, perselingkuhan. Banyak kan, cepet kan. Ya kan? Nah itu memang masalah dalam rumah tangga. Gitu loh. Jadi gini, contoh kita bongkar satu-satu ya. Bicara tentang cuek. Cueknya itu biasanya cuma dalam rumah. Ya, dalam rumah. Tapi ketika dosa itu terjadi, cueknya itu di dalam rumah itu, di luar rumah menjadi tidak cuek. Paham gak maksud saya? Pedulinya sama istri orang. Nah, peduli istri orang, peduli suami orang. Suami sendiri mah boro-boro diurusin, ngaku deh. Bangun aja ngantuk, bener gak? Ngaku. Kalau saya sih ngaku, saya kalau lagi gak ada apa-apa, saya bangun agak siang. Tapi agak siangnya enggak siang-siang banget tuh jam 7-an gitu. Enggak siang-siang banget, waduh enggak. Ya enggak, ini ada suami saya di sini, saya ngaku. Ya, karena gak bisa ntar kalau kita ngomong di sini berbeda, sampai rumah diomelin ntar. Ya, jadi gitu. Ngaku deh. Di rumah gimana sama suami, di rumah gimana sama istri, di luar gimana sama suami orang sama istri orang. Gitu loh. Ayo harus ngaku. Nah, kalau udah ngaku itu baru bisa bertobat. Ya. Jadi itu persoalan rumah tangga zaman sekarang bukan lagi peduli sama punya sendiri tapi peduli sama punya orang. Ya. Kalau istri orang udah mulai, kamu tahu enggak? Suami saya, oh gimana suami kamu? Oh iya ya aduh sabar. Padahal istrinya dalam rumah lebih parah lagi ngalaminnya. Ngerti kan maksud saya kan di sini kan? Nah itu gitu loh. Jadi maksud saya aduh jangan main di abu-abu lah gitu loh. Jangan main di abu-abu lah. Kalau bukan istrimu bukan suamimu jangan diurusin dosa. Ya nah itu. Terus nah yang menjadi persoalannya lagi. Kita jadi ngerasa benar tuh karena apa? Karena gini, oh enggak saya mah cuma nemenin dia curhat doang, ngobrol-ngobrol doang. Tuh kalau si itu,
Kesian dia tahu nggak, sampai istrinya akhirnya dia jagain juga. Kalau saya mah nggak apa-apa, saya cuma nemenin dia curhat dong, cuma kasih nasihat dong, konseling. Bungkusannya konseling lagi. Ya kan, tapi kan salah gitu loh. Kenapa dia jadi ngerasa dia itu benar? Karena dia membandingkannya sama yang salah. Gitu loh. Dia ngerasa dia benar karena saya kan cuma begini. Aduh gak boleh gitu, firman Tuhan berkata saling nasehatin gitu. Gak boleh dong. Gitu loh. Jadi cewek sama cewek, cowok sama cowok. Itu di gereja ya Bu Evi. Jadi kalau ada yang cowok datang jangan dilayanin Bu Evi ya. Apalagi udah glowing, jangan layanin. Ya, pasif kalau ada yang cewek, jangan ya Pak. Ya Pak Gem jangan kalau ada yang cewek, kasih saya Pak Gem. Ya. Apalagi Pak Gemnya, ya. Mendingan puji suami sendiri kan, daripada puji suami orang. Ya itu loh maksudnya gitu loh. Jadi suami sendiri dipuji-puji. Saya kalau sama suami saya nih pagi, siang, sore, malam saya puji-puji terus. Iya sampai suami saya bilang, kamu nih kalau ngomong kok kayak ditahan-tahan, sampai kamu nih mau ngomong apa gitu. Padahal dalam hati saya lagi mikir, saya ini mau ngomong apa lagi ya Tuhan. Gitu loh. Ya jadi gitu ya. Oke itu. Jadi cenderung bandingkan kepada yang salah. Terus yang kedua lagi, masalah rumah tangga. Kalau keuangan, biasanya tuh apa sih sekarang masalahnya? Gaya hidup. Ya kan? Judol, tahu judol ya? Judi online, judi bola, pinjol, pinjaman online. Nah ngerasa benernya lagi apa tadi? Ngebandingin masih, saya baru kalah 500, dia udah kalah 1 juta, gak apa-apa lah saya masih lebih bener. Ngerti kan mau saya kan di sini kan? Nah itu loh akhirnya membuat kita tuh kompromi di area ini. Padahal kita salah tapi kita tuh masih ngerasa kita itu bener. Ngerti ya? Karena kita membandingkannya pada yang salah. Ya oke. Nah ada lagi apa rasanya? Saya ini kan manusia, rocker juga manusia, saya juga manusia. Kan begitu, bener gak? Jadi nih kalau salah, baru ketemu, iya Cigem, saya kan manusia Cigem. Kalimat pembukanya udah, saya kan manusia Cigem. Ya kan? Jadi karena manusia ngerasanya wajar. Ngerasanya saya salah-salah dikit gak apa-apa deh. Karena saya ini kan manusia, saya masih bisa salah dong. Saya kan gak sempurna, katanya kan sempurna itu punya Tuhan. Ya, jadi karena ngerasa saya ini manusia, wajar saya melakukan kesalahan. Ya udah akhirnya jadi wajar. Setiap hari jadi wajar. Gitu loh, padahal kan firman Tuhan bilang boleh gak sih kewajaran itu? Gak boleh. Gak boleh, gitu ya. Nah jadi sekali lagi jangan bermain di area abu-abu. Ya jangan permainkan Tuhan. Ya karena wajar kita sebagai manusia salah ini tidak ada begitu dalam firman. Ya kalau perintah firman sudah jelas tadi jangan. Ya bukannya sekali-sekali atau hendaklah gitu. Mungkin masih kayak apa ya bisa ada ini ya, ada apa namanya, ada perdiskusian maksudnya lebih dalam apa. Tapi kalau kita sudah bicara tentang janganlah, berarti artinya tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali. Jadi yang tadi yang pertama apa? Sebelum saya ketiga. Jangan membandingkan pada yang sudah salah. Yang kedua, jangan merasa wajar. Ya, jangan merasa wajar akan kesalahan kita sebagai manusia. Jangan merasa kita sebagai manusia wajar kalau kita salah. Itu gak boleh ya. Terus yang ketiga. Oke. Yang ketiga, mencari pembenaran di mata manusia. Nah, jadi gini, biasanya kompromi atas dosa itu ya menjadi berakumulasi. Ya, berakumulasi itu nambah-nambah, bergulung-gulung. Apalagi? Hah? Bertumpuk-tumpuk. Nah, karena apa? Kita mencari kebenaran di mata manusia. Contohnya apa? Ketika kita salah, terus dipanggil dong sama atasan. Istrinya nanya dong, bapak tuh kemana? Ya kan, kok bapak pulang rapi banget gitu, padahal udah seharian kerja. Kok bapak pulang wangi? Nah, mulai, oh enggak tadi waktu lagi di situ ada sales nawarin parfum gitu kan. Jadi ya udah kita coba-coba aja gitu kan. Nah, bohong lagi kan. Kok bapak bajunya rapi bener? Oh enggak, tadi kan soalnya habis meeting ya kan. Jadi harus rapi-rapi lah kan, mau ketemu atasan ya kan. Nah bohong lagi ya kan. Nanti telepon bunyi,
Kering, 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 kering. Siapa? Oh atasan, ya kan. Mulai minggir, anak-anak berisik. Ya kan padahal ya gitu kan. Nah jadi apa itu semua? Kan karena mau di matanya siapa benar tadi? Manusia, di mata istrinya dia mau tetap benar kan. Mana ada suami baru sekali langsung, oh ya mah benar mah, saya salah mah, gini, saya gini. Gak ada, ya kan. Jadi akhirnya apa? Bohong, nutup, bohong, nutup, bohong. Jadi kayak kue lapis kan, ya kan. Jadi kayak kue lapis kebohongan gitu. Untuk mencari apa? Pembenaran di mata manusia. Padahal firman Tuhan bilang apa? Kalau kita salah kita harus mengaku dan bertobat. Firman Tuhan bilang gitu enggak? Tutupin dulu. Kan enggak. Gitu kan. Nah jadi karena kita manusia ini cenderung self defense. Self defense itu membela diri ya Bia? Hah? Ya membela diri. Jadi cenderung tuh kayak bunglon, tahu bunglon enggak? Kalau dicolek langsung berubah warna. Untuk apa? Melindungi diri dia. Manusia juga begitu dicolek kesalahan langsung keluar akal dan budi dan hikmat dan pikirannya semuanya keluar. Ya kan? Untuk apa? Untuk melindungi diri dia, biar gak ketahuan dia lagi bohong, biar gak ketahuan dia lagi salah. Bener gak? Kan tadi dealnya kalau saya salah dikoreksi loh. Bener gak? Begitu kan? Jadi karena itu semua akhirnya kita jadi jatuh semakin dalam kompromi itu. Dalam gray area itu kita jadi makin jatuh karena apa? Ya karena tadi saya wajar sebagai manusia. Terus dia aja begitu, ya kan? Terus udah gitu, aduh masa saya mau ngaku sekarang nanti apa kata orang? Udah tutupin semua. Sampai akhirnya makin jatuh. Nah itulah biasanya saya belajar kenapa manusia itu akhirnya jatuh dalam kompromi itu. Kompromi akan Tuhan dan dunia ini gitu loh ya, ngerti ya? Nggak bingung kan? Kalau bingung saya ulang lagi dari pertama. Nggak bingung ya? Oke, ya udah. Terus next os. Oke, nah bagaimana cara agar stop kompromi? Ya, mau dong stop kompromi? Amin. Dim, mau nggak stop kompromi? Amin, ya bes ya, ya. Sini juga ya. Ya Pak. Nah oke. Jadi gini, gimana caranya kita agar stop kompromi? Saya minum dulu boleh ya? Tadi ya saya yang mana ya? Ini ya. Sebentar nih saya dengan Pak Wagem entah kenapa tiba-tiba batuk bersama, pilek bersama nih. Oke. Jadi yang pertama, bagaimana cara agar kita stop kompromi? Yang pertama, sama-sama kita ngomong, kita baca, kita bilang mengakui keberadaan Tuhan. Jadi gini, hari ini kita datang ke gereja nih, berarti kita mengakui Tuhan ada gak? Amin. Setuju ya? Semua di sini dari ujung sampai ujung mengakui Tuhan ada. Amin. Amin. Waktu kita lagi berdoa di rumah nih siapa kita berdoa, kita mengakui Tuhan ada enggak? Ada. Terus kalau kita mengakui Tuhan itu ada, kenapa kita bisa masuk dalam gray area tadi? Kenapa kita bisa jatuh ke dalam dosa tadi? Ketika kita jatuh di dalam gray area tadi, area abu-abu tadi, area dosa tadi, apakah kita masih mengakui Tuhan itu ada? Jadi gini mas saya, kalau kita secara iman kita bilang Tuhan itu ada, maka daripada itu ketika kita mau melakukan sesuatu yang melanggar firman, maka kita harus mengatakan pada diri kita bahwa Tuhan itu ada. Artinya kalau kita bilang Tuhan itu ada, berarti Tuhan lihat gak apa yang kita kerjakan? Lihat dong. Ya kan, jadi kalau punya iman tuh jangan on off gitu. Kenapa saya bilang jangan on off? Kan dibilang gitu, kalau suam-suam buku ntar dimuntahin loh. Ya kan, kalau iya ya enggak. Kalau memang bilang enggak ayo kita laini lagi gitu. Karena gini,
kalau kita mengakui Tuhan itu ada 24 jam sehari dalam hidup kita jalan sama Tuhan. Ketika kita mau masuk dalam grey area tadi, ketika kita mau masuk dalam area kompromi tadi, pasti kita buru-buru narik diri, bener gak? Iya kan, karena kita tahu nih, aduh salah. Ya kan, minimal ketika kita udah mulai masuk kaki ini dikit nyolek ini, aduh cepat mundur. Pasti gitu. Makanya kan dibilang gini, kita anak Tuhan bisa jatuh gak dalam dosa? Bisa, tapi kita pasti cepat balik. Gitu loh, pasti kita cepat balik. Nah itu anak Tuhan. Jadi hari Minggu kita mengakui Tuhan ada. Kita berdoa minta Tuhan ada. Mendengarkan doa kita, iya kan? Jadi waktu kita salah kita juga harus sadar kalau Tuhan itu ada. Ya, jadi yang paling pertama bagaimana caranya agar kita stop kompromi, akui dulu dalam hidup kita sebenarnya saya ini, Vera ini, kita ini masing-masing ngaku gak kalau Tuhan ada? Mengakui Tuhan gak dalam hidup kita? Gitu loh, bener gak Tuhan itu ada? Itu dulu deh pertanyaan pertama. Gitu, dengan itu kalau kita sudah bisa jawab saja, otomatis kita akan menjadi makhluk yang takut Tuhan. Ketika kita takut Tuhan, otomatis kita melangkah. Salah dikit pasti udah buru-buru balik. Coba aja kalau lampu merah mau ngelanggar di depan ada polisi, mundur gak? Mundur. Mau sejago apapun pasti mundur. Iya kan? Pasti mundur. Jadi gitu, kalau misalnya kita akuin Tuhan ada, harus sadar juga dong. Di area itu Tuhan juga ada dong. Fair dong, bener gak? Kalau memang kita bilang kita anak Tuhan ya kita anak Tuhan bener-bener. Ya nih, saya mau cerita dikit. Kita itu hidup tuh perlu Tuhan. Ya, apalagi waktu kita sakit, waktu kita lagi berdoa tadi, kita sangat mengakui keberadaan Tuhan dong, ya kan? Jadi gini, mungkin teman-teman di sini tuh baik yang tahu saya habis kedukaan. Orang tua saya, papa saya bisa panggil Tuhan. Jadi dari 20 Juni malam saya sampai di Jakarta, saya tuh tidak mengalami yang namanya bicara dengan benar dengan papa saya lagi. Karena papa saya dari tanggal 20, dari berapa saya sampai jadi ngeblank, 20 saya sampai Jakarta itu, 20 Juni malam saya sampai Jakarta, buru-buru saya ke HCU rumah sakit. Selama 20 hari papa saya dirawat di HCU itu tidak sadar hanya sedikit sekali. Terus akhirnya papa saya pulang ke rumah dengan perawatan maksimal di rumah, dengan perawat ICU, dengan alat-alat semuanya. Tapi Tuhan berkehendak lain, papa saya dipanggil Tuhan. Jadi saya cuma bilang gini saudara, waktu papa saya sakit, saya itu jadi anak udah ngeliat lagi itu rumah sakit atau apapun, cuma dalam ruangan itu saya tersungkur, saya berdoa sama Tuhan. Gitu, saya berdoa Tuhan ini gimana Tuhan. Pagi, siang, sore, malam meremelek, saya ketemu pastor cuma papi gimana lagi papi. Tuhan kita harus gimana lagi nih Tuhan. Terus menerus ketika kita sakit yang kita sebut sama nama siapa? Tuhan. Dokter pun sama Bapak Ibu di ruang itu, Bu cuma tunggu mujizat Tuhan. Cuma tunggu mujizat Tuhan, cuma tunggu mujizat Tuhan. Ya, dokter-dokter di sini, dokter Petra, dokter Kore juga visit papa saya juga. Ya begitu hal yang sama. Bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan. Ya kan, bagaimana kehendak Tuhan. Padahal Bapak Ibu, itu kita sebagai makhluk Tuhan, ini saya mau cerita sedikit. Kemarin juga saya udah ngomong di Woman. Kita tuh harus bersyukur bener-bener loh, Tuhan tuh pelihara hidup kita loh. Papa saya itu di HCU ya, saya untuk keluarga besar itu ya memperjuangkan nafasnya beliau ini aja tuh setengah mati. Memperjuangkan nafasnya setengah mati, perjuangkan tensinya itu setengah mati. Susah saudara-saudara, obatnya banyak, caranya begini, caranya begitu, stres. Kita benar-benar pagi jadi siang, siang jadi sore, sore jadi malam, pokoknya satu keluarga tuh kacau balau. Setiap pagi semua itu cuma buru-buru pokoknya bawa tentengan, rantangan, buru-buru banyak-banyak ke ruang HCU semua duduk benar-benar kayak di TV-TV, semua duduk aja pokoknya pagi siang sore malam duduk. Gak ada lagi yang lain yang bisa dipikirin. Cuma pikiran, begitu suster ketok pintu buru-buru semua lari, takut keluarga kita yang dipanggil. Jadi mau saya segitu loh hidup kita itu saudara, bagaimana kita itu perlu Tuhan. Ya kan, jadi waktu dalam keadaan itu saya cuma bisa Tuhan ini gimana Tuhan. Terus sampai malam terakhir itu pastor dan kami, pastor berdoa, ada Cihilda juga jam 1-an malam itu ya, itu udah di rumah. Tapi dengan perawatan lagi, kejang terus gitu kan. Pastor cuma berdoa sama Tuhan. Terus kan kita berdoa sama Tuhan kasihanilah papa ini. Mau bagaimana Tuhan berikutnya. Tuhan kalau memang Tuhan mau ambillah Tuhan, kasihan papa kondisi begini. Karena kami anak udah 20 hari di HCU kan. HCU itu kan bukan ruang biasa. Ya kan,
melihat papa dalam kondisi seperti Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil, kasihan papa daripada papa sakit-sakit begini. Panggillah Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan mau sembuhkan, tolonglah Tuhan sembuhkan Tuhan. Jangan begini, kasihan papa Tuhan. Turunlah belas kasihan Tuhan atas papa. Yang terus kita panggil apa? Papa, papa, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya kan? Jadi maksud saya, tapi akhirnya besoknya papa saya Tuhan panggil. Jadi pastor ngajarin saya, mujizat Tuhan itu ada dua. Tuhan menjawab dengan cara papa dipanggil atau Tuhan menjawab dengan papa disembuhkan. Ya, jadi sekali lagi mujizat Tuhan itu bukan yang kita punya mau ya. Tapi mujizat Tuhan adalah apa rencana Tuhan. Itu yang kita harus sadari. Jadi ini agak keluar dikit dari topik. Jadi mau saya tadi mengakui keberadaan Tuhan itu saya, keluarga, semuanya di situ. Bahkan dokter pun di ruangan yang begitu riuh, begitu banyak alat semua, begitu banyak obat. Semua mengakui harus ada mujizat daripada Tuhan. Nah jadi manusia kan begitu, cenderung ketika sakit, ketika berdoa itu Tuhan, 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 Tuhan. Ya jadi mau saya ketika kita mau masuk dalam grey area tadi kita harus ingat juga akan ada Tuhan. Ya oke, jadi setuju sama saya semua yang di sini mengakui Tuhan ada ya dalam hidup kita masing-masing ya oke. Dan juga di Yakobus 4 ayat 4 diajarkan bahwa kita ini sudah tidak boleh lagi bersahabat dengan dunia. Ya karena kalau kita bersahabat dengan dunia otomatis kita adalah musuh daripada Allah. Ya. Oke. Lalu supaya kita bisa stop dengan kompromi tadi, kita harus sadari, kejar dan lakukan. Sadari, kejar dan lakukan ini. Jadi yang pertama harus sadar dulu kalau kita ini memang harus stop dengan kompromi. Ya, harus sadar dulu nih, memang kita harus sadar nggak boleh lagi dengan kompromi tersebut. Ya, itu yang pertama. Terus kenapa saya bilang kejar dan lakukan? Karena kita hidup tadi kan 24 jam sehari. Begitu banyak masalah terjadi dalam hidup kita ini. Kalau kita nggak kejar dan kita lakukan terus menerus, kita bisa jatuh. Karena firman Tuhan juga dalam Markus 14 ayat 38 berkata, oke mungkin ada yang udah dapat. Yang udah dapat boleh bantu saya baca? Oke. Ya, jadi kita hidup harus selalu jaga ya. Jadi ingat, sadari kita harus stop kompromi tadi, kejar dan lakukan. Kenapa ada kata kejar? Karena memang kita harus kejar. Kalau kita cuma lakukan, ketika kita capek kita nggak sadar kalau kita harus mengejar. Ya, oke, kejar, lakukan. Karena kita hidup harus berjaga aja. Oke, next. Oke, jadi dari sini saudara-saudara kita sama-sama belajar kehendak Allah adalah kehendak Allah. Yang bukan kehendak Allah adalah bukan kehendak Allah. Ya, kehendak Allah adalah memang daripada Allah, dunia adalah punya dunia. Jadi jangan kita satu-satukan ya. White is white, black is black, there is no gray area. Ya, seperti dalam Matius 5 ayat 37 berkata, Pak Ferry, ayo Pak. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Oke ya, jadi gitu aja ya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu dalam doa ya. Bapak, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan sama-sama kami belajar Tuhan bahwa kami adalah anak Tuhan, kami harus kudus, kami harus berhenti kompromi Tuhan dengan dunia ini untuk terus mengejar kehendak Allah dalam hidup kami. Ya Bapa, tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan agar kami terus hidup dalam berjaga-jaga setiap harinya 24 jam sehari dalam hidup kami. Kami terus ingat Tuhan ada dalam hidup kami. Kami terus ingat bahwa mata Tuhan melihat kami setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Bapa jaga kami Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus tolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan, gandenglah tangan kami selalu Tuhan. Sampai kami memenangkan perlombaan iman kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.